Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Deliani dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas C. Saya akan membahas tentang modul 5 mengenai manajemen media massa. Pembelajaran yang pertama ada manajemen sumber daya manusia dan manajemen produksi media massa. Sumber daya manusia atau yang disebut dengan SDM merupakan sumber daya terpenting bagi organisasi apapun. Satu organisasi hanya bisa berjalan dengan baik bila memiliki sumber daya manusia yang baik yang dikelola dengan baik pula. Oleh karena itu, salah satu bagian penting dari kajian terhadap organisasi adalah bagaimana manusia dipandang oleh organisasi. Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam mengelola sumber daya manusia organisasi. Dengan demikian, dalam manajemen sumber daya manusia ini, kita akan melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya manusia. Fungsi-fungsi pokok manajemen sumber daya manusia meliputi A. Rekrutmen, B. Kompensasi, C. Evaluasi dan manajemen kinerja, D. Promosi, E. Pengelolaan relasi, dan F. Perencanaan sumber daya manusia. Fungsi-fungsi pokok tersebut akan melahirkan beberapa kegiatan dalam kerangka manajemen sumber daya manusia. Setelah melakukan rekrutmen, biasanya akan dilakukan masa orientasi pada pegawai baru atau dilakukan pelatihan. Misalnya, di lingkungan pegawai negeri ada istilah pelatihan prajabatan. Skema pengkajian dilakukan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang dikuasai pegawai tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang manajemen produksi media massa. Prinsip manajemen produksi adalah menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Agar produk tersebut bisa dihasilkan dengan efektif dan efisien serta bermutu, tentu fungsi-fungsi manajemen penting dijalankan dalam kegiatan produksi. Kita melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian secara cermat sehingga akan bisa dihasilkan produk yang sesuai dengan harapan pelanggannya. Kita bisa melihat dulu proses produksi sebagai satu sistem. Artinya, dalam kegiatan produksi itu akan ada masukan, proses, dan keluaran. Masukan tersebut ada yang berasal dari sumber daya satu organisasi, dan ada pula yang berasal dari luar organisasi yang diberikan melalui para pemasok. Misalnya, untuk menerbitkan koran. Sumber daya milik organisasi itu adalah wartawan, fotografer, operator komputer, dan operator mesin cetak. Sedangkan sumber daya yang berasal dari luar, misalnya kertas dan tinta cetak. Lantas, semua itu diproses melalui mekanisme kerja yang baku dan menghasilkan keluaran berupa koran yang terbit harian. Selanjutnya, pembelajaran kedua ada manajemen keuangan dan manajemen pemasaran media massa. Manajemen keuangan menjalankan dua fungsi dengan kegiatan mencari dana dan kegiatan menggunakan dana. Sedangkan keputusan yang diambil manajemen keuangan pada dasarnya ada tiga, yaitu yang pertama keputusan investasi, keputusan pendanaan, keputusan dividen. Adapun tugas pokok manajemen keuangan adalah memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya. Di sini berlaku prinsip dasar ekonomi, yaitu menggunakan biaya seminimal mungkin untuk memperoleh laba sebesar mungkin. Tentu saja, tugas-tugas pokok dalam manajemen keuangan itu hanya akan bisa dijalankan bila manajemen keuangan satu organisasi menjalankan tugas-tugas utama manajemen keuangan. Apa tugas utama manajemen keuangan? Tugas utamanya adalah yang pertama, peramalan dan perencanaan. Yang kedua, keputusan investasi dan pembiayaan. Yang ketiga, pengkoordinasian dan pengendalian. Yang keempat, interaksi dengan pasar modal.
Dalam manajemen pemasaran, hal yang pertama kali perlu dilakukan dalam membuat perencanaan adalah melakukan analisis lingkungan pemasaran. Ada 3 lingkungan pemasaran, yaitu yang pertama lingkungan makro, yang kedua lingkungan mikro, dan yang ketiga lingkungan organisasi. Lingkungan makro dan mikro merupakan lingkungan eksternal, dan lingkungan organisasi merupakan lingkungan internal. Berdasarkan hasil analisis lingkungan pemasaran itu, kita bisa menetapkan strategi pemasaran yang akan dilakukan. Ada beberapa pilihan strategi yang bisa kita gunakan, yaitu jam strategi atau strategi lama dan baru. Di samping itu, dalam manajemen pemasaran juga perlu dilakukan pemosisian produk. Pemosisian itu dilakukan dengan pertama kali menyusun peta. Tak kalah pentingnya juga melakukan pengendalian pemasaran yang langkah-langkahnya adalah yang pertama menetapkan tujuan, yang kedua penentuan standar, yang ketiga perbandingan hasil dan standar, yang keempat melakukan koreksi dan pembaruan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.